كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. التحية وبسلام. Jaza sambutan dari Ustaz Ruslan. Kita akan dengarkan nasihat wasiat yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Zain bin Syekhan Al-Habsyi kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bilal mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah. صلاة تمد بها جسمي من جسمي وقلبي من قلبه وروحي من روحي وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيتي وقصدي من قصدي وجهتي من وجهتي وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini, malam yang penuh rahmat taufik hidayah Allah, kita masih bisa berkumpul di majlis yang mubarakah ini, yang insyaallah duduknya kita di sini kalau bukan kita dari golongan hamba-hamba pilihan Allah, niscaya kita tidak akan duduk di tempat yang mubarakah ini. Beruntung orang-orang yang duduk di sini, karena orang-orang yang duduk di sini mereka lah yang telah mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu sekalian, saat ini, di malam ini, di jam ini, di detik ini, Allah beserta para malaikatnya menyebutkan nama antum sekalian satu persatu. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan. Kenapa? Karena kita menancapkan asar di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah mudah-mudahan sebelum kita beranjak dari tempat ini, segala dosa-dosa kita Allah ampunkan dan hajat-hajat kita Allah kabulkan. Tak lupa pula kita naturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Alhamdulillah yang kita hormati wabil khusus sahibul majlis guru kita Habibana al-Mahbub Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya kita doakan biar Allah panjangkan umurnya di dalam sehat wal afiat. Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga yang kita hormati Haji Marsyad ketua masjid kita doakan sebagai wasilah beliau. Kita doakan juga kepada orang tua kita Habib Husain bin Abdul Qadir bin Syahab. Wah, di sini ada Habib Husain bin Ali bin Yahya, ada Habib Husain bin Habib Husain Al-Hamid Kita doakan kepada mereka semua Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya di dalam sehat wal afiat. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan saleh. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sebelumnya Al-Fakir nggak pantas untuk berdiri di sini ya mudah-mudahan berkahnya majlis warasatul Mustafa
Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya, walaupun hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha adabani fa ahsana adabi wa amarani bimakarimil akhlaq." Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan adab kepadaku, lalu dibaguskan adabku, dan diperintahkan aku untuk berperangai mulia. Subhanallah. Antum tahu sekalian, yang mengajarkan adab Nabi Muhammad SAW langsung Allah, bukan perantara, bukan malaikat, tapi Allah langsung. Begitu mulianya adab. Subhanallah. Antum tahu sekali, antum duduk di tempat ini, luruskan niat. Detik ini luruskan niat di dalam menuntut ilmu. Beruntung. Ente duduk di sini nuntut ilmu gratis. Benar nggak? Kalau ente masuk pesantren, bayar kagak? Bayar. Oh, subhanallah, beruntung. Kenapa? Banyak orang yang duduk di majelis, mereka nggak mendapat manfaat majelis. Mereka berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Apa hasilnya? Mereka nggak mendapatkan manfaat di majelis tersebut. Karena apa? Karena mereka nggak pernah menghargai gurunya. Hati-hati antum sekalian. Karena bab durhaka terhadap guru itu bukan main-main. Ente durhaka sama orang tua, ente bisa diampuni sama orang tua ente. Tinggal kita berdoain apa? Rabbik firli wali walidayya. Tapi dosa terhadap guru nggak bakal ente diampuni. Kenapa? Karena berkahnya ilmu adalah kita hormat kepada guru kita. Berkahnya ilmu adalah kita hormat kepada guru kita. Ada sebuah syair ya, yang artinya ilmu itu memusuhi pemuda yang tinggi hati, sebagaimana banjir memusuhi dataran yang tinggi. Subhanallah ya. Ada satu kisah nih sedikit ditarim ya, mudah-mudahan ya kita ambil berkah nih kisah tersebut ya. Ini pada belasan tahun yang lalu, zamannya al-alim al-alamah al-habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau mempunyai seorang murid. Ini seorang muridnya, gak usah kita sebutin namanya deh, mudah-mudahan min ahlil khair. Ini seorang murid udah diramal oleh ulama-ulama Hadramut pada zaman dahulu, pada belasan tahun yang lalu. Ini seorang murid yang terkenal alim dalam ibadah, yang terkenal ilim dalam keilmuannya. Sampai-sampai nih seorang murid ini menghafal kitab, berbagai macam kitab dihafal di luar kepala. Satu waktu di saat pengajian rutin Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ini murid tersebut tidak ada di tempat. Habib Abdullah bin Umar Syatiri bertanya kepada murid-murid yang lain, kemana ini fulan? Lalu murid-muridnya pada bingung. Kenapa? Karena murid-murid yang dicari Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini nggak pamit, wala pamit sama muridnya, wala pamit sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Itu nggak ada kata pamit, mohon rokso, minta izin. Muridnya pada bingung. Apa? Seorang wali Allah bilang, ini Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini wali, magomnya kutub. Syuf, bayangin. Kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri bilang apa? Biarin orangnya kagak ada, tapi ilmunya tetap di sini. Subhanallah. Singkat cerita, ini murid, ini santri, dia ini dapat undangan di daerah Mukalla, di Masjid Umar Mukalla. Udah di dalam perayaan, di dalam undangan tersebut, akhirnya tuh beliau membuka nih dalam ceramah muqaddimah. Assalamualaikum, muqaddimah pendek. Nah, setelah amma ba'du itu beliau nggak bisa ngomong, sampai terbata-bata, sampai kitab sekecil Safinah lupa di dalam ingatannya. Subhanallah. Ini semua orang bingung. Ini pecinta-pecinta ilmu di Yaman nih pada belasan tahun yang lalu pada bingung, nih kenapa? Ada apa? Akhirnya nih ada seorang ulama besar di Mukalla saat itu menghampiri pemuda, hai fulan, kenapa ente seperti ini? Nangis akhirnya ini santri. Anak keluar dari pondok Rubat Tarim, anak nggak rokso sama guru ya, anak Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Akhirnya nih ulama tersebut bilang, ya udah, ntar ente pulang dari sini ente balik, ente rokso, ente minta maaf apa? Apa jawaban pemuda tersebut? Dengan sombong dia bilang nggak perlu. Subhanallah, bayangin.
Sampai-sampai orang yang ada di sekitarnya itu menjauhi pemuda tersebut karena apa? Karena sombong terhadap gurunya. Sampai-sampai dia hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Sampai akhir hayatnya, di saat beliau meninggal, sampai-sampai beliau nggak mampu membeli kain kafan. Subhanallah. Akhirnya dia dibelikan kain kafan oleh seseorang. Bayangin, murid yang bermanfaat bukan murid yang ahli kitab. Murid yang bermanfaat bukan murid yang kuat hafalan. Murid yang bermanfaat bukan murid yang alim, tapi murid yang manfaat. Murid yang bisa menghargai gurunya, murid yang takzim kepada gurunya. Karena apa? Karena di zaman sekarang akhlak udah ditinggalin. Akhlak ini menjadi barang yang langka. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, di bawah umur 40 tahun Rasulullah membawa apa? Innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Rasul bawa akhlak kemari. Mau jadi apa kita? Orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak udah pasti berilmu. Ayo, mulai detik ini luruskan niat kita beradab untuk berakhlak kepada guru kita, duduk di majelis dengan akhlak, dengan adab. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahnya Majlis Warasatul Mustafa, umur kita diberkahkan, amin. Diberi keberkahan di dalam rezeki kita, amin. Diberi keberkahan di dalam keluarga kita, amin. Yang belum nikah mudah-mudahan diberikan perempuan yang soleha, amin. Ya, dimudahkan segala urusan kita, amin. Bibarakah Majlis Warasatul Mustafa, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.